Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam profesionalitas guru, dimulai dari kurang lengkapnya fasilitas pendidikan yang menghambat proses pembelajaran di era digital saat ini, seperti minimnya proyektor, sulitnya akses internet, dan sekolah tidak memiliki lab komputer atau memiliki lab komputer tetapi tidak dapat dioperasikan. Kurangnya kecakapan guru dalam penggunaan teknologi. Hal ini membuat guru memilih menggunakan metode ceramah yang lebih mudah disampaikan kepada siswa sehingga menurunkan partisipasi siswa. Kebanyakan sekolah tidak memberikan fasilitas yang cukup untuk guru meningkatkan pengembangan diri dan skill-nya dalam penggunaan teknologi. Dan juga, guru cenderung krisis motivasi dan kesejahteraan yang didapatkan guru, seperti gaji yang rendah, dan juga kurangnya dukungan dari sekolah untuk guru menjadi lebih maju dan lebih baik dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini itu guru sebagai fasilitator pembelajar global. Nah, yang mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu di era globalisasi. Nah, informasi tersebut bisa di mana saja siswa mendapatkannya. Bisa melalui media sosial, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Nah, di sini guru harus mampu memfasilitasi siswanya untuk menyaring, mengevaluasi, dan menggunakan informasi global secara kritis dan etis di era sekarang ini. Nah, selain itu, guru juga mengharuskan menguasai teknologi informasinya, dikarenakan perkembangan teknologi sebagai bagian dari globalisasi menuntut guru untuk melek dalam memahami ilmu digital seperti sekarang ini. Nah, menggunakan media digital dalam platform online dan proses pembelajaran. Dan di sini juga guru diharapkan mampu membuat pembelajaran interaktif, kolaboratif, fleksibel, bahkan dalam format daring. Jawabannya adalah iya. Kurangnya motivasi dan semangat profesional jadi salah satu tantangan besar buat para guru di era digitalisasi dan globalisasi. Sekarang ini, guru nggak cuma dituntut buat ngajar, tetapi juga harus melek teknologi, kreatif bikin metode belajar yang menarik, dan siap terus belajar hal yang baru. Tapi, kalau semangatnya udah kendor, motivasi kerjanya kurang, akhirnya susah buat ngikutin perubahan yang cepat. Banyak guru yang merasa kewalahan sama tuntutan zaman, apalagi kalau nggak dapat dukungan atau pelatihan yang cukup. Akibatnya, proses belajar mengajar bisa jadi nggak maksimal, dan murid juga jadi kurang dapat pengalaman belajar yang seru dan relevan. Jadi, penting banget buat jaga semangat dan terus meningkatkan profesionalisme supaya bisa tetap relevan di tengah perubahan zaman. Pertama-tama, administrasi digital di sekolah itu adalah penggunaan teknologi untuk mengelola tugas-tugas administratif dan juga menggantikan sistem manual berbasis kertas. Adapun kemudian masalah yang dihadapi yaitu adanya sistem yang rumit. Beberapa sistem administrasi digital dapat memakan waktu untuk dipelajari dan digunakan. Namun administrasi digital juga dapat memudahkan guru dengan otomatisasi tugas-tugas tertentu agar informasi yang didapat itu juga lebih mudah dan pengurangan pekerjaan manual. Kurangnya keterampilan guru dalam menghadapi era digital salah satunya adalah mengoperasikan produk digital. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada guru-guru yang sudah tua ataupun sudah lansia karena mereka itu sudah terbiasa menggunakan metode ceramah ataupun mengajar menggunakan buku cetak ataupun mencatatnya di papan tulis. Nah, tentunya ini tuh sudah ketinggalan zaman di era yang serba digital ini. Kemudian yang kedua itu adalah mungkin guru itu sudah bisa mengoperasikan produk digital tersebut tetapi kurang bisa memanajemennya. Jadi guru itu kadang tidak bisa mengkondisikan
suasana kelas ataupun kurang bisa membuat keterlibatan siswa ataupun membuat keefektivitas pembelajaran, karena dalam hal tersebut itu ternyata membutuhkan teknik dan pembelajaran yang lebih lanjut. Kemudian yang ketiga itu adalah kekreatifan guru. Jadi guru itu harus kreatif dalam mendesain pembelajaran. Mungkin ada guru yang ternyata belum bisa melakukan teknik tersebut seperti membuat kuis online, membuat PPT, ataupun membuat infografis untuk menjelaskan pelajaran. Kemudian bisa untuk mereka itu tidak bisa membuat podcast ataupun video edukatif yang harusnya itu bisa dilakukan di era yang serba digital ini. Peran teknologi dalam pendidikan sangat strategis, baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun personalitas guru. Nah, guru berperan sebagai pengguna langsung teknologi di kelas untuk mengoptimalkan. Yang pertama seperti menggunakan LMS atau Learning Management System seperti Classroom, Moodle, atau Edmodo untuk menyampaikan materi, tugas, dan umpan balik secara efisien. Nah, yang kedua yaitu ada integrasi media interaktif seperti video, animasi, quizzes online agar pembelajaran lebih menarik dan variatif. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan alat digital seperti ChatGPT, Canvas untuk membuat materi ajar dan soal dengan lebih cepat dan tepat. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi atau menggunakan teknologi untuk menyampaikan materi yang disesuaikan dengan kemampuan siswa seperti video pembelajaran tingkat dasar, menengah, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu pemanfaatan video conference seperti Zoom, Classmeet. Tujuannya untuk pembelajaran jarak jauh untuk bimbingan tambahan. Solusi yang dapat diberikan ialah guru perlu berani mencoba untuk belajar secara mandiri dari pelatihan daring ataupun teman sejawat. Tapi kepala sekolah juga harus berusaha menyediakan pelatihan berkala dengan tim profesional teknologi. Guru perlu memaksimalkan alat sederhana yang kreatif sehingga menarik pembelajaran siswa. Tetapi kepala sekolah harus mengupayakan bagaimana pengadaan alat dan akses yang setara kepada semua untuk pembelajaran, dan juga menemukan kembali motivasi dalam mengajar, dan kepala sekolah perlu memberikan apresiasi dan penghargaan serta menciptakan lingkungan yang suportif dalam dunia mengajar. Guru perlu menerapkan metode variasi dalam pembelajaran, tidak hanya ceramah tetapi juga metode pembelajaran lainnya, dan kepala sekolah juga harus memberikan fasilitas terkait dengan hal tersebut. Guru itu dapat mempelajari dan menerapkan apa yang telah dia ikut pelajarin melalui media workshop tadi, seminar, dan kursus online tadi harus diterapkan lagi kepada siswanya. Nah, agar sekolahan tersebut tidak ketertinggalan apa yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti kita sekarang ini. Nah, tentunya zaman kan semakin canggih ya. Nah, walaupun kita tinggal di pedesaan atau tidak memiliki jaring akses internet apapun, dengan gurunya nih mencari tahu walaupun sebulan sekali atau 3 bulan sekali keluar dari kampung itu hanya untuk melakukan pelatihan secara online untuk mencari sinyal kan di luar. Nah, di situ dengan gurunya mendapatkan ilmu tersebut, harusnya guru itu menerapkan kepada siswanya agar siswa di pedesaan tersebut walaupun di pedalaman
tidak akan ketertinggalan apa yang telah didapatkan di kota. Mereka butuh dukungan terus, bukan cuma disuruh upgrade skill. Jadi saya usahain kasih pelatihan yang asik, suasana kerja yang nyaman, dan apresiasi yang nyata biar mereka merasa dihargai dan mau terus berkembang. Kepala sekolah juga bisa mendirikan komunitas agar guru-guru ini itu bisa sharing pengalaman mereka dan keluh kesah mereka serta apa hambatan mereka dalam pembelajaran berbasis digital ini. Kemudian dari guru itu sendiri mungkin mereka bisa belajar autodidak dari media sosial seperti Google, kemudian TikTok ataupun YouTube dan lain-lain sebagainya untuk membantu mereka dalam menghadapi pendidikan di era digital ini. Sudut pandang guru, pemanfaat platform pembelajaran digital. Nah, solusinya guru menggunakan learning management system (LMS) seperti Google Classroom, Moodle untuk mengorganisasi materi, tugas dan evaluasi secara efektif. Kalau dari sudut pandang kepala sekolah, monitoring dan evaluasi digital, solusinya menggunakan sistem digital untuk memantau proses dan hasil belajar siswa serta kinerja guru.